Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Mamuju, Bapak Abdul Qadir Eskom, dan Bapak pengajar praktis saya, Bapak Hilman SPD MPD. Dan perkenalkan, saya Boslini SSI MPD, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Mamuju dari SMA Negeri 1 Bonehau. Dan bersama rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ratnawati SPD, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Boneham. Ya, hari ini kami akan melakukan percakapan mengenai supervisi akademik yang akan kami lakukan pada hari ini. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bapak kabar? Alhamdulillah sehat Bu, seperti yang Ibu lihat. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan kepada Ibu Ratna sebelumnya bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik kepada rekan sejawat di sekolah Bu. Nah, terima kasih sekali Ibu sudah siap untuk melakukan supervisi akademik. Dan melalui supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan kita lalui Bu. Yang pertama itu tahapan pertama pra observasi, kemudian tahapan kedua tahapan observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, pagi hari ini kita akan melaksanakan tahapan pra observasi Bu, di mana harapan kita akan bersama berdiskusi dan bertukar pikiran terkait tentang kesiapan Ibu Ratna dalam melaksanakan kegiatan supervisi akademik besok. Nah, sehingga dalam kegiatan supervisi akademik ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Juga untuk meningkatkan kemampuan Ibu Ratna dalam akademik tentunya, pengetahuan dan pengalaman Ibu Ratna dalam proses pembelajaran di hari esok. Nah, sebagai pertanyaan awal nih Bu, kira-kira apa yang menjadi harapan Ibu Ratna dari percakapan hari ini? Tentunya saya senang sekali Pak bisa berdiskusi dengan Bapak pada pagi hari ini. Harapan saya melalui percakapan ini saya dapat menyampaikan hal-hal apa saja yang akan saya lakukan besok, sehingga kegiatan besok dapat berjalan dengan ya. Baik Bu, kita akan bersama-sama berdiskusi dan bertukar pikiran ya, tentunya tentang pembelajaran besok yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, besok Ibu ini akan mengajarkan materi tentang apa? Baik, besok itu saya akan mengajarkan tentang teks biografi. Kemudian siswa akan mengidentifikasi struktur, isi, dan kebahasaan daripada teks biografi. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Jadi besok Ibu akan mengajarkan materi tentang teks biografi ya. Oke. Kira-kira dari materi ini Bu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dari materi pembelajaran tentang teks biografi ini? Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai di sini, siswa mampu untuk menelaah struktur teks biografi. Kemudian yang kedua, siswa mampu menelaah isi kebahasaan daripada teks biografi. Oke. Di awal saya telah melakukan identifikasi dan menemukan beberapa gaya belajar siswa. Yang pertama ada yang gaya belajarnya visual, kemudian ada yang auditory, kemudian ada yang kinestetik. Nah, siswa yang gaya belajar visual, saya memberikan video pembelajaran. Kemudian siswa yang gaya belajar auditory, saya berikan PowerPoint dan berusaha menjelaskan secara langsung kepada mereka. Dan adapun yang bergaya kinestetik, di sini saya tempelkan beberapa poster-poster di dinding, kemudian mereka bergerak untuk mengidentifikasi poster yang telah saya tempel tersebut. Wow, luar biasa sekali Bu ya. Pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu lakukan besok. Menurut saya ini sangat-sangat lengkap ya, mulai dari konten pembelajarannya, Ibu menyiapkan media pembelajaran yang bervariasi, ada video, PowerPoint, ada poster, kemudian dari prosesnya Ibu memberikan sesuai dengan gaya belajar kepada siswa yang akan Ibu ajarkan, dan ini sesuai dengan gaya belajar berdiferensiasi. Bagus sekali Bu. Nah, selanjutnya nih Bu, kira-kira untuk supervisi akademik besok nih, kira-kira apa yang masih membebani pikiran Ibu saat ini? Kalau boleh jujur ya Pak, yang membebani pikiran saya adalah apakah saya mampu untuk melaksanakan pembelajaran besok sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Oh gitu Bu ya. Ya. Ya, kalau hal seperti itu saya kira wajar Bu ya, manusiawi sekali bahwa setiap manusia itu pasti punya keraguan dalam melaksanakan segala kegiatan. Tetapi
berpulang kepada kita sendiri. Nah, kira-kira Bu, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi keraguan, hal-hal yang membebani pikiran Ibu untuk proses pembelajaran besok, Bu? Tentunya saya harus yakin pada diri saya bahwa saya akan mampu melakukan apa yang sudah saya rencanakan. Nah, selanjutnya saya harus mempersiapkan diri sebaik mungkin agar insya Allah besok bisa menampilkan yang terbaik di depan Bapak. Wah, saya salut sekali Bu akan semangat dan keyakinan yang Ibu miliki, dan itu adalah merupakan modal utama Bu dalam kegiatan ini. Dan kemudian Ibu juga sudah mempersiapkan diri dengan baik. Saya kira dengan persiapan-persiapan yang Ibu sudah lakukan ini, saya percaya bahwa Ibu bisa melakukan proses atau kegiatan pembelajaran besok ini dengan baik dan lancar. Nah, dari keresahan yang Ibu alami ini, kira-kira apa atau siapa nih yang bisa membantu Ibu dalam mengatasinya? Yang dapat membantu saya tentunya diri saya sendiri. Saya harus yakin bahwa saya mampu melakukan insya Allah besok. Nah, berikutnya ada siswa yang tentunya mereka mampu untuk mengikuti setiap alur pembelajaran yang saya berikan. Ya, tentunya Bu ya, kita harus yakin dulu ya Bu ya. Saya harus yakin bahwa saya mampu, Pak. Betul. Jadi modal utama itu adalah keyakinan bahwa kita mampu untuk melakukan. Kemudian harapan kita juga, siswa juga bisa mengikuti tahapan-tahapan proses pembelajaran yang kita sudah rancang. Mereka bisa diajak berkolaborasi dengan baik sehingga apa yang kita rencanakan proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mantap sekali Bu ya. Nah, dari percakapan kita ini Bu, kira-kira apa yang akan menjadi komitmen Ibu setelah melalui percakapan ini? Melalui percakapan ini yang menjadi komitmen saya adalah bahwa dalam setiap kegiatan pembelajaran saya harus mempersiapkan RPP, media pembelajaran, kemudian sampai pada tahap evaluasinya. Nah, sehingga setiap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dapat berjalan dengan baik dan siswa dapat memahami setiap materi yang saya berikan. Wow. Luar biasa sekali Bu, komitmen yang Ibu miliki. Semoga kedepannya di dalam melakukan proses pembelajaran di kelas, Ibu bisa melakukan ini, mempersiapkan segala sesuatunya tentunya, seperti RPP, media pembelajaran yang bervariasi Bu ya, sesuai dengan kebutuhan atau gaya belajar siswa, sampai kepada evaluasi. Bagus sekali Bu. Nah, kira-kira hari ini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melalui percakapan ini? Alhamdulillah, perasaan saya senang sekali. Saya bisa menceritakan persiapan-persiapan yang akan saya lakukan besok kepada Bapak. Di sini saya membuat yakin bahwa saya mampu insya Allah melaksanakan pembelajaran besok. Wah, mantap Bu, salut Bu akan keyakinan semangat yang Ibu miliki, dan harapan kita semoga supervisi akademik besok di kelas bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama tentunya Bu ya. Ya, saya berterima kasih sekali Bu atas waktunya yang sudah diluangkan hari ini, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu yang menjadi tujuan pembelajaran dari materi pembelajaran besok ya Bu ya. Ya. Oke, dari tujuan pembelajaran ini Bu, kira-kira apa yang akan Ibu kembangkan besok ini Bu? Nah, dalam kegiatan pembelajaran besok, saya akan membagi beberapa kelompok. Kemudian saya bagikan teks geografi. Kemudian setiap kelompok berdiskusi untuk menentukan struktur dan ciri kebahasan daripada teks geografi. Setelah itu, setiap kelompok mempresentasikan hasil yang telah ditemukan dan siswa lain menanggapi teks tersebut, apa yang ditemukan oleh kelompok tersebut. Wah, luar biasa sekali Bu ya. Di dalam kegiatan pembelajaran ini Bu, ada kegiatan literasi ya, di mana siswa akan membaca, mencari informasi dari teks biografi yang Ibu sudah berikan kepada mereka, dan dari teks biografi itu mereka bisa mengetahui apa isi, kemudian struktur dan kebahasaannya Bu ya. Kemudian bersama-sama dengan teman-teman kelompok mereka mengamati, lalu kemudian mengidentifikasi ya Bu ya, apa isi, struktur dan kebahasaan daripada teks biografi itu. Ya, luar biasa sekali Bu. Selanjutnya Bu, kalau boleh saya tahu nih, apa saja yang Ibu sudah persiapkan di dalam proses pembelajaran di hari esok ini Bu? Yang saya sudah persiapkan tentunya Pak, saya
mempersiapkan RPP yang berdiferensiasi seperti yang sudah Bapak ajarkan. Ya. Kemudian saya juga mencoba mencantumkan sosial emosional dan budaya positif yang seperti Bapak telah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya saya juga menyiapkan beberapa media pembelajaran seperti PowerPoint, video pembelajaran dan poster-poster, juga LKPD dan evaluasinya, Pak. Wow, luar biasa sekali persiapan-persiapan yang Ibu persiapkan dalam kegiatan pembelajaran besok, Bu. Lalu Bu, kira-kira strategi apa nih yang Ibu akan lakukan dalam kegiatan pembelajaran besok? Pagi. Pagi, Bu. Ya, betul. Saya. Salam kepada guru. Selamat pagi, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Adakah temannya yang tidak hadir? Ada. Siapa, Nak? Dewi. Kenapa? Ada keterangan? Oh, tidak ada keterangan. Jadi yang lain hadir semua ya? Iya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, alangkah bagusnya kalau kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional supaya kita semangat ya. Ya, jadi Ibu minta kalian berdiri semua dan bisa satu orang cepat waktunya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Tadi ya. Ya, sudah bawa persiapan? Sudah, Bu. Bawa semua di buku catatannya? Ya, baik, Ibu akan mengecek apakah masih ingat materi pertemuan sebelumnya. Coba siapa yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya? Ya, anak awal, silakan awal berdiri. Apa materinya, Nak? Teks biografi, Bu. Teks biografi. Bagaimana yang lain? Apakah sudah sesuai dengan apa yang dijawab tadi awal? Ibu. Masih tentang teks biografi. Ya, tapi di sini itu adalah materinya. Tapi di sini ada subtemanya. Siapa yang masih ingat subtemanya? Siapa? Oh, Ulan. Silakan Ulan berdiri, Nak. Apa subtema kita pada pembelajaran sebelumnya? Materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya yaitu mengidentifikasi ciri-ciri teks biografi. Ya, mengidentifikasi ciri-ciri teks biografi. Bisakah anak-anak Ulan sebutkan ada berapa ciri-cirinya? Adapun ciri-cirinya yaitu teks biografi memuat informasi berdasarkan fakta. Ya, Ada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. ya. Jadi ditambahkan dari ciri-ciri yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya itu mengidentifikasi ciri-ciri teks biografi. Ada 3. Yang pertama yang disebutkan tadi ada Ulan, kemudian ada disebutkan Karen, itu tambahkan 1. Ya, jadi memiliki struktur yang jelas. Itu yang ketiga. Ya, jadi baik anak-anak hari ini kita belajar tentang teks biografi, menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Ini ya jadi pertemuan sebelumnya 3.14. Hari ini kita belajar tentang 3.15. Adapun indikator pencapaian, jadi anak bisa lihat di depan. Adapun indikator pencapaian kompetensi 3.15.1 menelaah isi dan struktur teks biografi. Kemudian 3.15.2 menelaah ciri kebahasaan teks biografi. Ya, jelas ya anak-anak? Ya, jadi inilah kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Ya, selanjutnya struktur teks biografi. Ini tujuan pertama. Yang kedua, anak-anakku mampu menelaah ciri kebahasaan teks biografi. Sudah ingat tujuan pembelajaran kita? Jadi ini yang akan kita capai. Jadi jangan setelah kita belajar nanti semuanya bunyar, tidak ada yang tinggal di kepala. Jadi harus ada tujuan. Tujuannya kita ini anak-anakku bisa menelaah isi dan struktur teks biografi, menelaah ciri kebahasaan daripada teks biografi. Jelas? Iya, baik, kita lanjut lagi. Selanjutnya, ya untuk
Selanjutnya, ya ini materi kita hari ini tentang strukturnya. Ingat nak, di sini ada 3 struktur teks biografi. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa dan masalah atau biasa disebut kejadian penting, yang ketiga ada reorientasi. Jadi anak-anakku bisa lihat di depan di sini orientasi itu apa isinya, berisi tentang pengenalan tokoh, gambaran awal tentang tokoh di dalam teks biografi. Jadi ini di orientasi ini adalah bagaimana tokoh, siapa namanya, di mana lahir, bagaimana kehidupannya. Jadi di sini tentang pengenalan tokoh. Kemudian masuk di peristiwa dan masalah atau kejadian penting di sini isinya apa? Tentang peristiwa yang dialami oleh tokoh dalam memecahkan masalah. Jadi di sini sudah muncul masalah yang dihadapi tokoh. Jadi ingat nak bahwa kesuksesan itu tidak didapat begitu mudah saja. Kita sekolah langsung sukses tidak. Jadi ada prosesnya. Sama dengan nanti teks biografi yang ibu sediakan untuk kalian. Jadi di sini tokoh mengalami masalah, kemudian memulai karir hingga mengantarkannya pada kesuksesan. Kelompoknya masing-masing. Silakan berdiri dengan tenang, jangan ribut. Ya, silakan. Itu jadi ada petunjuk. Di sini berdoalah sebelum melakukan diskusi. Yang kedua, kerjakan LKPD secara berkelompok. Kemudian yang ketiga, setelah selesai diskusikan jawaban bersama teman kelompok, kemudian dipresentasikan. Jadi sudah ada pengantarnya di sini, nah. Ya, jadi ini silakan. Ya, jadi ini kelompok kinestetik ya. Ya, silakan. Di sana nanti kalian kerja bersama dengan kelompoknya. Dibaca baik-baik di sana teks biografi. Kemudian visual. Ya, silakan diperhatikan LKPD-nya. Ya, Kirana, kemarin ibu sudah bagikan video. Ya, dilihat semua, dibuka, diperhatikan baik-baik, dianalisis teks biografi. Ya, jadi diperhatikan dulu tokohnya, bagaimana isi teks biografinya. Nanti setelah itu dikerja LKPD-nya ya. Ya, selanjutnya Audi, kalau maksudnya kalau sudah kan sudah dibagikan tadi di pindah. Ini ada kertas. Jadi nanti ibu bantu kalau ada yang kurang dipahami, ibu akan jelaskan. Iya. Ya, jadi sesuai dengan apa yang ibu tampilkan tadi tentang struktur kebahasaan, mungkin bisa diminta untuk ditampilkan kembali supaya lebih memahami lagi, nah. Iya, nanti melihat ke atas ya. Iya, silakan dibuka, dikerja. Anak-anak sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah. Audi visual bagaimana sudah? Ya, sudah selesai. Auditori bagaimana? Sudah. Kinestetik di sana bagaimana? Sudah. Ya, jadi untuk sekarang, ya jadi akan ditampilkan presentasi setiap kelompok. Ya, siapa yang duluan? Dari kelompok mana duluan? Coba angkat tangan yang sudah siap, bersiap, silakan maju ke depan. Kelompok apa? Kinestetik, siap? Siap, ya silakan ke depan. Ambil ke depan ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Silakan apa yang kalian temukan di teks biografi yang ibu sudah siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai struktur teks biografi. Adapun struktur orientasi yang kami temukan pada teks biografi tersebut berada di paragraf 1 dan 2, di mana di situ dijelaskan pengenalan tokoh, nama, tempat lahir, dan ciri khasnya yang selalu mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek. Adapun di paragraf 2 dijelaskan tentang tokoh yang terlahir dari keluarga berkecukupan. Yang kedua, adapun struktur yang kedua, peristiwa dan masalah ada di paragraf ketiga, 4, dan 5, di mana dijelaskan tentang permasalahan yang dihadapi tokoh mulai dari munculnya masalah keuangan. Setelah pindah ke Indonesia, tokoh mulai bekerja dan menjadi kuli bangunan. Setelah kembali ke Indonesia, Bob Surino berbisnis telur ayam. Seiring berjalannya waktu, bisnisnya semakin berkembang dan meraih kesuksesan.
dan merupakan orang pertama yang menggunakan peladangan sayur sistem hidroponik di Indonesia. Demikian presentasi kami dari kelompok estetik. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi Ya, berikan aplaus untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok visual. Setelah kami melihat video dari Bapak Bob Sadino, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai unsur kebahasaan teks biografi tentang kata rujuk tempat. Adapun contohnya, kalimatnya dalam teks yang kami temukan adalah sebagai berikut. Di sana, ia bekerja di Jakarta Lilot, di kota Amsterdam, dan juga di Hamburg, Jerman. Kata rujuk orang, adapun contoh kalimatnya dalam teks yang kami temukan ada banyak, dan salah satunya adalah kata ia. Ia adalah anak bungsu dari ilmu bersaudara, dari ilmu bersaudara. Ia sering terlihat santai dengan mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya sehari-hari. Demikian presentasi kami dari kelompok visual. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, berikan aplaus untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok auditorium. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai unsur kebahasaan teks biografi, yaitu kata hubung atau konjungsi. Adapun konjungsi yang kami temukan adalah satu, konjungsi intrakalimat. Dan adapun contoh kalimat yang kami temukan dalam teks tersebut, yaitu sebagai berikut. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha jemput dan jemput. 2. Konjungsi antar kalimat. Ketiga itu, adapun contoh kalimat yang kami temukan dalam teks, yaitu ketika telur ayam negeri bahwa populer di Indonesia. Demikian presentasi kami dari kelompok auditori. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya Bu. Oh ya, silakan Mas Dede. Ya, ada yang silakan. Kesimpulan materi hari ini yaitu tentang struktur teks biografi. Ya, Ada 3 yaitu ya, orientasi, yang kedua kejadian tentang kejadian peristiwa dan masalah, atau kejadian penting. kejadian penting, dan yang ketiga orientasi. Iya, adapun apanya lagi nak? Adapun unsur. Adapun unsur kebahasaan teks biografi, satu menggunakan kata hubung atau konjungsi. Ya, yang Kedua, rujukan kata yaitu kata yang merujuk merujuk pada kata lain yang. Kemudian yang ketiga, Ketiga, kata kata kerja kerja atau verbal. Ya, silakan duduk. Berikan aplaus untuk. Ada yang lain yang bisa lebih jelasnya lagi karena kayaknya saya dari kayak anak-anak pada pagi hari ini bahwa untuk struktur teks biografi ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua kejadian penting, peristiwa atau masalah, kemudian yang ketiga adalah reorientasi. Kalian ingat itu ya? Yang kemudian ada unsur pembahasannya juga ada 3. Yang pertama menggunakan konjungsi, yang kedua menggunakan kata rujukan, dan yang ketiga menggunakan kata kerja atau verbal. Baik, Ibu ingin bertanya sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Pengajarnya, jadi kita sudah berada di akhir materi. Jadi sebelum Ibu tutup materi kita pada pagi hari ini, ingin bertanya kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, silakan Mbak Putri berdiri. Saya senang sekali dengan pembelajaran kami hari ini karena kami dapat belajar sesuai dengan gaya belajar kami masing-masing. Ya, berikan aplaus untuk yang dikatakan oleh Putri bahwa dia bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Ya, jadi ada 3 ya, ada gaya belajar kinestetik, ada auditori, dan ada visual. Ya baik, pertanyaan keduanya Ibu sebelum Ibu tutup, apakah ada saran untuk perbaikan pembelajaran kita ke depannya? Ya, silakan. Siapa yang namanya? Silakan.
Itu saran yang memberikan apa untuk saran yang sangat bagus sekali. Jadi sarannya dari kelompok auditori kalau bisa disiapkan video rekaman untuk mendengarkan, karena gaya belajar mereka itu adalah auditori ya, jadi bagaimana mendengarkan. Jadi selain mendengarkan penjelasan dari ibu guru, dia seharusnya juga mendengarkan rekaman-rekaman tentang pelajaran kita hari ini. Ya baik, jadi saya kira untuk hari ini cukup materi yang ibu ajarkan tentang struktur dan pembahasan daripada teks geografi. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada? Jelas semua? Jelas. Jadi untuk hari ini cukup materi dari ibu. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, berdiri. Terima kasih kepada